Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Saudaraku dimanapun Anda berada, para subscriber Shockbacker, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati saudaraku sekalian, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mempermudah segala hajat-hajat saudaraku sekalian dimanapun Anda berada. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku dimanapun Anda berada, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih dapat bersilaturahim, bertatap muka walaupun hanya lewat tunai. Mudah-mudahan silaturahim kita dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tak lupa senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada kita semua selaku umatnya yang akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku dimanapun Anda berada, pertama saya mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsiran pada saudaraku sekalian yang telah mendukung channel saya, yaitu Kang Eka Saputra, dengan cara subscribe. Mudah-mudahan dukungan dari saudaraku sekalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya doakan mudah-mudahan saudaraku sekalian senantiasa dipermudah segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa diberikan kesehatan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi saudaraku sekalian yang belum mendukung channel saya, maka agar dapat mempencet atau mengklik tulisan subscribe yang berwarna merah, sehingga saudaraku sekalian senantiasa dapat mengikuti video-video saya yang terbaru. Dan jangan lupa untuk dapat mengaktifkan loncengnya, klik notifikasinya, sehingga saudaraku sekalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari saya. Saudaraku dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin sedikit sharing saudaraku. Sharing dimana pada hakikatnya semua makhluk yang bernyawa, terutama manusia, itu pasti memiliki salah dan dosa. Tetapi kalau kita mempunyai salah dan dosa, jangan sampai kita itu tidak beristighfar, kita tidak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang maksum, yang artinya dijaga dan suci, tidak memiliki kesalahan sedikit pun dan tidak memiliki dosa sedikit pun. Kalaupun kita sebagai umatnya, tentunya kita tidak maksum, kita tidak dijaga, dan kita pun tidak suci, maka pastinya kita mempunyai banyak sekali dosa-dosa yang pastinya kita harus senantiasa memohon ampun dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku dimanapun Anda berada, kita harus yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalaupun ada seorang hamba yang mempunyai dosa yang sangat banyak, dosa yang sangat besar, maka memohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan percayalah akan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang senantiasa percaya bahwasanya ampunan Allah itu akan turun, maka ia akan
dirahmati dan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalaupun orang itu sudah tahu melakukan perbuatan yang salah, perbuatan yang dosa, tetapi ia tidak sadarkan dirinya bahwasanya ia sudah melakukan perbuatan yang dosa, tapi ia tidak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya orang tersebut akan terjerumus ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, dimanapun Anda berada, jadi kita itu perlu senantiasa memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, seburuk apapun perbuatan kita yang pernah kita lakukan, tapi kalau kita sadar diri, kita senantiasa beristighfar dan bertobat, mengharapkan ampunan, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dan mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan kepada hamba-Nya. Tapi kalau kita tidak sadar diri, kita belum mendapatkan rahmat dan ampun dari Allah Subhanahu wa taala, karena ulah kita sendirilah yang tidak ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah akan senantiasa mengsengsarakan dan Allah pun akan senantiasa mensesatkan jalan hidupnya. Saudaraku, dimanapun Anda berada, yakinlah bahwasanya Allah itu Maha Pengampun. Jadi jangan sampai kita itu mensombongkan diri kita. Kita itu lupa dari segala perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang kita lakukan, baik kecil maupun besarnya, kalau perbuatan itu salah di mata Allah Subhanahu wa taala, pastinya itu akan menimbulkan suatu perbuatan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, dimanapun Anda berada, kita hanya bisa mengharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadi orang yang sombong diri. Walaupun kita misalkan ibadah kepada Allah-Nya rutin, kita rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, salat 5 waktunya kita laksanakan, tapi kalau hati kitanya itu sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa bukan memberikan ampunan, tapi malah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan siksaan. Na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah. Saudaraku, dimanapun Anda berada, jadi kalaulah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita harus mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun harus senantiasa mengharapkan keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak ada rasa ikhlas dalam hati kita, kita tidak ada rasa penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya amal ibadah yang kita lakukan itu, maka di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu akan sia-sia. Jadi intinya, kita walaupun seorang manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya terkadang kita lalai, lupa, dan tak luput dari perbuatan salah dan dosa. Maka dari itu, kalaupun adanya kita kesalahan, baik sedikit, baik yang disengaja maupun tak disengaja, maka kita harus senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita melakukan ibadah kepada Allah, amal baik kita, maka jangan jadikan amal baik kita itu di hadapan Allah untuk
mensombongkan diri kita di hadapan Allah ataupun di hadapan orang lain. Karena yang namanya amal baik, kalau sudah hati kita sombong di hadapan orang lain, maka itu akan sia-sia. Pahala bukan yang kita dapatkan, tapi melainkan dosa yang akan kita dapatkan. Saudaraku, dimanapun Anda berada, jadi kalau kita sebagai seorang pendosa, kita dalam kehidupan sehari-harinya suka minum minuman keras, ataupun suka berjudi, ataupun suka perbuatan-perbuatan yang menimbulkan dosa, maka ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat ampunan Allah itu sangat terbuka. Ingat ampunan Allah itu sangat luas. Ingat ampunan Allah itu sangat besar. Jangan sampai kita merasakan pesimis. Kita sudah hidup di dunia ini, tidak ada rasa penyesalan untuk bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita hatinya tidak ada rasa penyesalan, ingin bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan hidayah dan ampunannya kepada kita semua. Tapi kalau di hati kita ada rasa ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun dosa kita begitu besar dan banyak, tapi yakinlah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka Allah akan menurunkan kasih sayangnya kepada kita, dan Allah pun akan memberikan ampunan kepada seorang hambanya yang merasa dirinya ada penyesalan dan ingin bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku, dimanapun Anda berada, para subscriber, shockbreaker, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mengampuni segala dosa-dosa kita. Jadi pada intinya kita ini sebagai makhluk Allah yang lemah, yang hina, dan pastinya kita tak luput dari kesalahan dan dosa. Maka hendaknya kita itu senantiasa memohon ampunan, baik kita dalam keadaan setelah sholat 5 waktu, kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan maupun di luar waktu sholat, kita baik dalam keadaan duduk, berdiri, maupun dalam aktivitas hari-hari kita, maka kita perbanyak istighfar dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita senantiasa diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita pun senantiasa diberikan rahmat, taufik, ma'unah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, saudaraku. Saya doakan mudah-mudahan saudaraku senantiasa berada di jalan naungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita pun tidak akan tersesat di jalan yang mungkin Allah tidak ridhoi oleh kita. Senantiasa kita memohon ampunan kepada Allah, dan kita pun senantiasa memohon rahmat dan maunah pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian saudaraku yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Jangan lupa terus dukung channel saya, Kang Eka Saputra. Mudah-mudahan dukungan dari saudaraku sekalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan saudaraku senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, rezeki yang melimpah, yang luas, dan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu maufiq ila aqwamut thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.